Shalom saudara, kembali kita mengikuti Abam. Kita masuk episode 1028. Saya didampingi oleh Pendeta Dr. Yehuda. Mari kita mulai. Pak, yang pertama dari seorang pria usia 31 tahun belum menikah, tinggal di Temanggung, Jawa Tengah. Jemaat dari salah satu gereja Injili. Pak Erastus, saya ingin bertanya, anggota keluarga Bapak Gembala saya pernah melanggar 1 Korintus 4. Tidak sabar, cemburu, memegahkan diri, dan dipandang sombong. Itu semua pandangan dusun warga kami kepadanya yang menyebabkan gereja kami kurang ramai dibandingkan 2 gereja lainnya. Bukan saya cemburu, tapi saya sedikit sedih dengan yang dilakukannya. Namun keluarga gembala ini yang membuat keluarga kami bertobat dan mengingatkan kami pada Tuhan kita Yesus Kristus. Apakah saya harus rela pindah ke gereja lain atau mengampuni keluarga gembala ini? Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Beliau usia 31 tahun. Iya. Dia gusar dia ya. Iya. Lihat perilaku pendeta. Ini pelajaran untuk semua kita. Hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta yang mengikuti Abam. Perilaku kita itu sangat menentukan berapa jumlah orang yang mau datang ke gereja kita. Walaupun tidak mutlak. Iya. Tetapi punya peran. Kalau kita tidak sabar, cemburuan, sombong, orang juga tidak suka. Tapi kalau kita rendah hati, kita memancarkan kepribadian yang murah hati, tulus, orang juga bisa baca. Waktu kita khotbah, waktu kita menyanyi, waktu kita berdoa, orang itu bisa menangkap kualitas hidup kita. Jadi kepada hamba Tuhan, yuk kita bertumbuh dewasa, sempurna, ya. Tuhan akan pimpin kita. Nah, kepada pria ini, saran saya sementara kamu jangan tinggalkan gereja itu. Karena bukan tidak mungkin pendeta itu bisa berubah. Kalau kamu ada waktu dan digerakkan Tuhan, maksudnya, kamu temui pendeta itu. Oh, maaf Om, saya gelisah. Katakan apa adanya. Kamu bisa menjadi seperti Samuel yang menegur Imam Eli, atau menjadi juru bicara Allah. Allah tidak bicara kepada Imam Eli karena Imam Eli sudah bebal. Allah bicara kepada Samuel. Siapa tahu kamu menjadi Samuelnya. Tapi doakan. Kamu harus menyampaikan itu. Kalau dia punya anak, kamu sampaikan lewat anaknya. Bagaimana reaksi pendeta itu ketika kamu menyampaikan? Nah, baru kamu ambil keputusan. Tetap di gereja itu atau tidak. Ya. Ya, oke. Tapi belum tentu kamu tinggalkan gereja itu setelah kamu mendapat respon dari pendeta. Misalnya dia marah, ya kamu tetap di situ. Dia marah, terserah. Karena yang kamu bela pekerjaan Tuhan. Atau mungkin kamu pindah. Tapi yang pertama sekarang adalah jika Tuhan menggerakkan kamu, kamu temui dia. Atau lewat orang tuamu, demi kemajuan gereja itu dan pekerjaan Tuhan, juga demi keselamatan keluarga itu, keluarga pendeta istri dan anak-anaknya, lakukan ini dan kamu jadi luar biasa. Amin. Berikutnya dari seorang pria usia 53 tahun, memiliki 2 orang anak, tinggal di Mojokerto, Jemaat Karismatik. Shalom Pak Eras, Bapak Rohaniku. Saya mau memberikan kesaksian karena khotbah-khotbah Bapak sangat memberkati kami sekeluarga, beserta 2 anak kami laki-laki yang usianya 29 dan 24 tahun. Di awal 2009, kami sekeluarga keluar dari gereja Katolik dan pindah ke gereja Karismatik karena kami kurang mendapatkan pengajar Alkitab yang orisinil dan iman kami tidak bisa bertumbuh. Pada tahun 2012, secara tidak sengaja kami mendapatkan CD khotbah Pak Eras dari teman gereja yang katanya khotbah pengajarannya keras dan tidak cocok. Tapi kami penasaran dan membuka CD tadi, kemudian mendengarkannya. Setelah kami dengar, puji Tuhan, inilah pengajaran yang kami cari selama ini. Dari 2020 sampai sekarang kami sekeluarga setia mengikuti truth.id dan ibadah secara online, sampai anak kami yang kerja di Jepang juga setia ikut ibadah secara online. Permasalahannya adalah semenjak istri saya terkena COVID Delta, sudah tidak bisa ibadah di gereja karena mata mulai buram dan gelap disertai tubuh sering lemah. Apakah kami sekeluarga bisa menjadi anggota jemaat GSKI secara online? Karena kami sekeluarga sangat terberkati. Mohon doakan istri saya juga Pak untuk dapat melihat lagi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati Pak Eras dan tim Abam.
Saya memberikan catatan dulu, tidak semua gereja karismatik itu mengajarkan kebenaran yang murni. Ya. Ya. Harus dipahami dulu. Ya. Lalu kalau benar-benar dia sudah tidak memiliki gereja, harus dihubungi. Harus proaktif untuk digembalakan dari jauh. Ya. Keluarga ini kelihatannya perlu pengembalaan secara khusus. Ya. Maka My Rehoboth harus diaktifkan. Ya. Ingatkan saya. Tuhan berkati. Ya. Kami mengasihi Bapak, kami akan hubungi Bapak. Ya. Selanjutnya dari seorang wanita usia 30 tahun, belum menikah, seorang karyawan. Shalom Pak Eras dan tim Abang. Saya mau bertanya, bolehkah waktu doa pagi pukul 5 saya ikuti sambil memasak? Ya, kalau memang tidak bisa dihindari, dia ibu rumah tangga yang harus mengurus anak, asisten rumah tangga yang harus bekerja, tidak apa-apa, hati melekat ke Tuhan. Ya. Oke, terus. Saya ingin mengikuti doa pagi Pak, tapi di jam-jam tersebut juga berbarengan dengan persiapan untuk bekerja. Apakah tindakan tersebut benar? Terima kasih, Tuhan berkati. Tidak masalah. Yang penting hati kita terangkat kepada Tuhan, lalu nanti tetap baru punya waktu khusus doa pribadi. Harus tetap punya waktu khusus doa pribadi. Pertanyaan berikutnya dari seorang wanita usia 40 tahun, menikah tinggal di Malaysia. Shalom Pak Eras yang saya hormati dan juga semua tim Abang. Saya mau mengucapkan terima kasih untuk semua pelayanan Pak Eras dan tim GSKI yang banyak memberkati hidup saya. Pak, saya mau tanya, apakah kita bisa melabur uang di saham yang legal atau berdaftar? Terima kasih Pak Eras, Tuhan Yesus memberkati. Uang kita, harta kita semua milik Tuhan. Kita harus mempertanyakan itu dengan Tuhan. Jangan sembarangan, ya. Itu saja. Jawaban saya adalah kamu pergumulkan dalam doa dan tanyakan kepada Tuhan. Amin. Ya. Selanjutnya dari seorang wanita usia 37 tahun, menikah memiliki 2 orang anak, jemaat dari GSKI Rehoboth Surabaya. Ya. Shalom Pastor Eras dan tim. Suami saya berusia 38 tahun, kami memiliki 2 anak perempuan, yang pertama 20 tahun dan yang kedua 12 tahun. Singkat cerita, saya menikah di usia 16 tahun dengan suami saya. Sekarang usia pernikahan kami sudah 20 tahun. Tentunya dengan perjuangan yang tidak mudah jika dilihat dari usia saya saat itu. Pastor Eras, saya mengalami perubahan iman di tahun 2015 ketika saya pertama bertemu pastor di ibadah Betani Surabaya. Saya selalu beribadah di banyak gereja dan selama 30 tahun ini saya belum berjemaat di gereja manapun. Saya selalu mengikuti pengajaran pastor di tahun tersebut sampai sekarang. Sekarang saya berjemaat di GSKI Rehoboth Surabaya, baru sebulan lalu apply. Mungkin pastor sekilas tahu saya apabila pastor melayani di Surabaya. Saya selalu duduk di belakang persis ketika pastor masuk, pasti pastor menjabat tangan saya, suami dan anak perempuan saya. Rambut saya panjang dan saya pakai kacamata. 8 Februari 2023 ketika pastor mengisi firman di Surabaya, di tengah-tengah ibadah pastor menunjuk suami saya dan berkata, "Kamu bisa menjadi pendeta," dan menumpangkan tangan ke saya supaya saya menjadi hamba Tuhan. Setelah pulang dari ibadah itu saya menangis selama 2 hari sampai mata saya pedih dan susah dibuka. Sejak itu saya terus berpikir dan berdoa apa yang Tuhan mau buat untuk keluarga kecil kami. Beberapa minggu setelah itu suami saya berinisiatif membuat sharing firman Tuhan melalui TikTok supaya banyak berbagi firman. Pastor Eras boleh cek akun TikToknya ini. Ya. Iya. Setelah berlalunya waktu, cek namanya Langit ya, Baru. nama akun TikToknya Pak. Langit Baru Bumi LP3, Baru. ya, Langit Baru Bumi Baru. Oke, terus. Setelah berlalunya waktu, banyak yang menghujat kalau suami saya tidak layak berbagi firman karena belum pendeta atau pastor. Pertanyaan saya, apakah tidak boleh suami saya berbagi firman bila tidak memiliki gelar pendeta atau pastor? Lah, di media sosial juga banyak yang tidak pendeta, tidak pastor. Saya khawatir karena orang itu memang haters yang tidak suka dengan Langit Baru Bumi Baru. Dia punya banyak alasan untuk menentang, melawan, dan menyakiti. Ini menghujat suami tidak layak berbagi firman karena belum pendeta atau pastor. Lah, Iya. banyak yang belum pendeta, belum pastor. Apa itu? Ada pembicara anak muda itu yang saya diberitahu puluhan ribu, dia bukan pendeta, Iya. bukan pastor, dan mungkin juga tidak pernah sekolah teologi.
Ya, memang haters yang tidak suka dengan LB3, mereka tahu bahwa LB3 itu kelompoknya Erastus, dan haters ini semena-mena ya. Ya semena-mena kalau bicara. Terus Lalu jawaban apa yang harus suami saya jawab? diam. Kalau kita bicara menjawab pertanyaan atau komentar orang, kita bisa menjadi tidak bermartabat. Kata firman Tuhan, kalau kamu berbantah dengan orang bodoh, kamu jadi bodoh. Betul ya? Kamu berbantah dengan orang fasik, kamu jadi fasik. Begitu. Ya. Terus, Yang kedua, apakah suami saya harus mengambil dasar teologi supaya bisa berlanjut membagikan firman supaya ada dasarnya? tidak harus. Tidak harus, bisa ya, bisa tidak. Terus. Karena suami saya sekarang sudah daftar di STT Wow, Ekumene. keren ya. Iya. Sekarang suami saya juga khawatir tidak mampu menjalani sekolah STT ini, Pak. Karena kita bekerja dari jam 3 pagi sampai 18.30 malam. Menurut Pastor, apa yang harus kita lakukan ya, Pak? Sebetulnya tidak sesimpel ini pergumulan kami, tapi semoga Pastor bisa menjawab pergumulan kami. Oke. Thank you. I love Ini you. saya nggak bisa menjawab karena saya harus tahu lengkap permasalahan dari Anda. Tapi kalau Anda warga GSKI, ya saya gembala seniormu, saya akan serius memperhatikan. Nanti biar orang kami menghubungi Anda ya, Ya. dan mengetahui masalahnya. Apa ya, jam 3 pagi sampai setengah 7. 3 pagi Ini sampai restoran setengah 7 malam. rasanya. Pasti itu makanan, sayur, sejenisnya itu ya. Iya. Kalau nggak mungkin dong dia jualan itu barang bangunan jam 3 pagi. Iya. Ya. Ya, Tapi baiklah, nanti kita akan hubungi ya. Ini serius. Soal haters tadi nggak usah dipikirkan, jangan dijawab. Saya selalu menggunakan jurus 3D, diam, diam, diam. Ya. Udah, percuma. Ya, menjawab orang yang tidak bermartabat itu menjadikan kita juga tidak bermartabat. Ya. Coba misalnya begini, Anda bukan pendeta kok ngomong, lah apa sih urusannya? Ya. Hah? Apa sih urusannya? Kalau orang mengomentari soal politik, apakah ada yang bilang, kamu bukan seorang politisi, nggak pernah sekolah sosial politik? Kan nggak ada. Di dunia saja tidak ada kalimat itulah, apalagi di Kristen. Apakah harus ada legalitas pendeta atau lulusan sekolah teologi untuk bisa menyampaikan kesaksian atau kebenaran? Makanya jangan ditanggapi. Ya. Mantap. Terus. Berikutnya dari seorang pria usia 67 tahun, menikah, memiliki 1 orang anak, tinggal di Tangerang, jemaat GBI. Shalom Pak, sangat terberkati dengan pengajaran kekudusan dan karakter Kristus. Saya dalam usaha terus menekuninya untuk berubah. Selain hal itu, untuk menuju langit baru, bumi baru, adakah hal-hal lain yang perlu kami tahu? Apakah Matius 28 ayat 19-20 hal yang diperlukan dan harus didalami? Iya, Mazmur 8, 19-20 itu jadikan semua bangsa muridku. Itu termasuk ayat penting. Di situ ada yang disebut Great Commission, Ya. amanat agung Yesus. Kita hidup sebenarnya hanya untuk melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus. Tapi bukan hanya bisa bercerita tentang Tuhan, tapi hidup kita menjadi kesaksian. Ya. Bahwa sungguh 2000 tahun yang lalu ada anak manusia yang adalah anak Allah, yang sekarang jadi Tuhan dan Raja, yang akan menerima segala kuasa untuk memerintah di langit baru bumi baru bernama Yesus. Ya. Dan pembuktian kebenaran itu perilaku hidup kita yang mewakili Yesus di zaman kita. Terus, Kalau iya, bagaimana why dan how-nya bagi umat untuk juga menjadi fokus, ataukah kekudusan saja sudah cukup untuk ke langit baru bumi baru? iya, kekudusan itu harus dipahami. Kalau mendengar khotbah saya berkali-kali mengatakan kekudusan itu kemampuan orang untuk bertindak sesuai dengan pikiran perasaan Allah. Bukan nasional hukum, sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Nah, dan orang yang menjadi saksi itu bukan hanya lulus sekolah teologi lalu bisa cerita tentang Yesus, tapi kehidupannya memancarkan pribadi Kristus yang dalam seluruh tindakannya tepat seperti yang Allah kehendaki. Ya. Dan orang seperti ini pasti tidak melukai orang, pasti helpful, pasti rendah hati, pasti murah hati. Ya, jelas kan? Jelas. Amin. Teruskan. Berikutnya dari seorang wanita usia 38 tahun, memiliki 2 orang anak, tinggal di Buru Selatan, Maluku, jemaat gereja Protestan. Ya. Shalom Pak Erastus. Pak, saya mau bercerita tentang rumah tangga saya.
Suami saya berselingkuh. Kami menikah sudah hampir 11 tahun, tapi dalam pernikahan kami selama ini, suami saya selalu berselingkuh, Pak. Suami pernah meninggalkan saya selama 3 tahun, lalu kembali lagi. Selama 5 tahun, kami tinggal sama-sama dan dia kembali berselingkuh dengan teman yang satu kos-kosan dengan kami. Dia pergi lagi hampir 2 tahun dan dia kembali lagi. Dan saya pun menerima dia, Pak. Kali ini dia kembali, tapi tidak tinggal bersama dengan saya dan anak-anak. Dia tinggal bersama bosnya. Tapi kadang dia datang melihat saya dan tidur bersama dengan saya dan anak-anak. Saya berhubungan suami istri setiap kali dia datang dan tidur dengan saya, Pak. Dan saya merasa bahwa dia masih tetap berselingkuh. Pak, kadang saya merasa lelah dengan keadaan ini, ingin sekali menyerah dengan hubungan ini, Pak. Apa yang harus saya lakukan untuk hubungan ini? Oh iya, Pak, saya juga sekarang masih menjadi pegawai honorer. Kemarin saya menonton videonya Pak Erastus tentang puasa yang benar. Saya ingin berpuasa, Pak, untuk bisa jadi pegawai P3K tahun ini. Cara berpuasa yang benar, apakah saya harus puasa pagi atau malam ya, Pak? Terima kasih atas jawabannya. Maaf terlalu panjang. Tuhan Yesus memberkati Bapak selalu dan tim APAP. Puasa itu bukan soal tidak makan. Puasa itu soal merendahkan diri di hadapan Allah untuk kebutuhan khusus. Biasanya kebutuhan rohani. Ya. Kalau ini kau pandang khusus dan Tuhan berkenan, ya lakukan untuk menjadi pegawai P3K ini. Bisa puasa sampai jam 4, jam 5 sore, bisa tidak makan sama sekali, hanya minum dalam 1-2 hari. Terserah, tidak ada aturan baku untuk hal ini. Ya, tetapi yang saya mau beritahu kepada kamu jangan hubungan badan dengan suami. Kamu harus berkata, selama kau masih hubungan badan dengan orang lain, saya tidak mau. Jelas. Lalu, periksakan dirimu ke dokter. Pria seperti suamimu ini bisa tidak puas dengan satu wanita atau 2 wanita. Dia bisa melakukan hubungan badan dengan PSK. Dan ini kemungkinan besar dia terkena penyakit. Dan sampai kamu terkena penyakit karena tumbuh Pak Etala. Ya. Dengan tidur bersama kamu dan anak-anakmu lalu dia pergi lagi, itu menjadi siksaan bagi keluarga. Ya. Lebih baik dia nggak usah balik sama sekali dan dinyatakan memang dia bapak yang tidak layak jadi bapak. Ya. Anjing saja mengasihi anak-anaknya. Ya. Dan balik dan melindungi anak-anaknya. Pria seperti ini you bayangkan. Ya. Anjing saja dia bisa melindungi anak-anaknya. Dia bisa pergi 3 tahun balik, 5 tahun pergi balik, tapi nggak serumah. Manusia seperti ini tidak bisa jadi bapak. Ya. Kamu harus rela kalau kamu kehilangan dia selamanya, daripada dia balik ke rumah, anakmu melihat potret wajah monster seperti ini dan tidak bisa menjadi contoh. Oke? Lebih baik kamu tidak usah kumpul lagi dengan pria ini. Lebih baik kamu tidak kumpul dengan pria ini. Karena anak-anakmu akan bisa mendapatkan gambaran yang salah. Oh ternyata boleh ya ninggalin istri dengan perempuan lain lalu pulang, si ibu nerima lagi, kayak seakan-akan tindakan suamimu itu kau benarkan. Paham? Nggak boleh itu kamu begitu. Ya. Kamu jangan terima lagi dia pulang ke rumah. Apalagi tidur bareng. Lupakan dia. Ini sudah jadi penyakit yang menurut saya lumayan akut. Ya. Kiranya Tuhan memberi kamu hikmat untuk menghadapi masalah ini. Jelas nggak? Jelas. Oke, teruskan. Selanjutnya dari seorang pria usia 24 tahun, single, tinggal di Medan, agama non-Kristen. Shalom Bapak Pendeta Eras yang kami hormati, salam buat Bapak dan keluarga. Jujur Pak, saat ini saya masih beragama lain. Muslim? Ya. Nggak apa-apa, supaya jelas. Ya Pak. Supaya latar belakangnya apa, kenapa dia nanya ini, terus. Tapi hati saya baru-baru ini tergerak untuk masuk Kristen, di mana saat ini saya sedang berada di Lembaga Rutan Tarutung, Tapanuli Utara. Karena ada kasus yang saya lakukan, dan jujur Pak, beberapa hari ini saya tidak tenang, pikiran saya seperti tidak ada arah dan tujuan. Singkat cerita, tepat pada Selasa tanggal 30, ada seorang pendeta pelayanan kerutan bersama istrinya. Waktu dalam ibadah biasa saja yang saya rasakan. Setelah firman Tuhan disampaikan oleh istri dari pendeta tersebut, tiba-tiba Bapak Pendeta menyuruh saya maju ke depan untuk didoakan dan saya maju, dan setelah saya ditumpang tangan oleh pendeta tersebut, saya merasakan sesuatu yang luar biasa dari ujung rambut dan ujung kaki dingin. Sehingga saya tidak sadar lagi dan di situ saya merasakan damai yang tidak bisa saya ungkapkan. Karena baru kali ini saya merasakan itu. Sampai malam ini saya merasakan damai itu Pak.
Setelah selesai ibadah, saya bilang sama pendetanya, tolong bimbing saya Pak. Lalu pendeta itu bilang, iya kami akan bimbing kamu asal kamu benar-benar mau berubah. Beliau bilang kalau mereka dari gereja GSKI dan mereka juga menyuruh saya untuk dengar khotbah-khotbah Bapak di YouTube. Lalu saya melihat Anda bertanya Alkitab menjawab Abam, saya lihat nomornya kemudian saya kirim SMS. Permintaanku Pak, tolong dibina saya agar jiwaku selamat dan saya mau jadi Kristen yang setia. Luar biasa. Kita akan layani. Kita harus cari siapa pendeta ini. Pendeta GSKI Lamhot Parasian Naibaho. Coba dicari. Ya. Tanya kepada Pak Alen. Ya. Alen Pangaribuan. Yustan Silaban. Ya. Pak Rudi. Pak Rudi. Ya. Terus siapa lagi? Pendeta-pendeta kita di GSKI di Medan. Ya. Dan kita jadikan ini proyek penting. Ya. Untuk membimbing dia kepada keselamatan dalam Yesus Kristus. Cukup ya? Oke, kami akan memfollow up. Oke, Tuhan berkati. Teruskan. Pertanyaan selanjutnya dari seorang wanita usia 27 tahun, belum menikah, tinggal di Semarang. Ini jemaat Katolik ya Pak. Saya ingin bertanya, sebelumnya saya memiliki pasangan dan kami berencana akan menikah. Saya adalah seorang Katolik Jawa dan pasangan saya adalah seorang Kristen Chinese. Pasangan saya adalah anak tunggal berusia 37 tahun, namun hubungan kami memiliki banyak ujian dan ujian terbesarnya adalah restu orang tua karena perbedaan etnis. Saya ingin bertanya, apakah berdosa jika saya dan pasangan saya menikah tanpa restu orang tua? Apakah rasis itu dosa? Karena orang tuanya sangat menentang dan tidak mau bertemu dengan saya setelah mengetahui saya adalah orang Jawa. Saat ini hubungan kami kandas setelah berjalan 3,5 tahun. Saya sangat sedih dan hancur rasanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Memang ada orang-orang Tionghoa yang masih rasis. Yang memandang suku sebagai tingkat superiority. Ya. Saya hanya minta kamu tenang. Sampaikan kepada pria yang mencintai kamu dan yang kamu cintai untuk tenang. Saya harus mengatakan bahwa restu orang tua itu penting, tapi tidak mutlak. Ya, restu orang tua itu penting, tetapi tidak mutlak. Jalani dulu. Kalau calon mertuamu tahu kualitas kamu baik, pasti dia tidak keberatan. Tetapi bisa saja, bisa jadi pengalaman masa lalu calon mertuamu itu melihat orang-orang non-Chinese mengecewakan. Dia takut kalau punya menantu seperti yang dia lihat. Selain karena rasis, tapi juga karena lost confidence atau misbelief atau apa namanya, tidak mempercayai. Ya, dan ini kamu selesaikan secara bertahap, bisa. Nah, masalah yang saya mau persoalkan mengenai pria yang usia 37 tahun belum menikah. Ya. Ini bisa saja ada masalah psikologi. Bisa. Seandainya kamu tidak menikah dengan dia, kamu tidak usah menyesal. Usiamu 27 tahun. Kamu jangan jadikan dia segalanya. Rasanya kamu sudah mendewakan, memberhalakan pria ini sampai kamu menjadi sedih banget ini loh. Sekarang bisa nggak kamu kendorkan urat sarafmu ini? Kamu pasrah kepada Tuhan. Sumalah lan sumeleh. Bergantung, menyerah saja, pasrah. Biar Tuhan yang bekerja. Rasanya kamu berpikir tanpa pria itu kamu tidak akan memiliki hidup yang berkualitas. Itu salah. Masih banyak pria lain. Jadi yang pertama, kamu harus ada pembuktian bahwa kamu bukan wanita yang buruk. Yang kedua, kamu harus menunggu apa pernyataan Tuhan mengenai jodohmu. Belum tentu dia. Ya, saya kira itu saja. Tuhan menyertai kamu dan jangan memberhalakan manusia. Kamu menyesal kalau nanti kamu berhalakan manusia. Oke, jangan nak. Kamu tidak menikah dengan pria ini belum tentu kamu tidak bahagia. Terus pertanyaan berikutnya dari seorang pria usia 26 tahun, belum menikah, tinggal di Surakarta.
Oke. Ya, Shalom Pak Pendeta Eras dan tim yang terkasih. Saya sudah berpacaran dengan wanita beda iman sudah hampir 10 tahun. Saya sadar bahwa ini tidak sesuai firman Pak, tapi karena sudah lama dan sudah berencana untuk menikah, rasanya berat untuk berhenti di tengah jalan. Untuk pernikahan nantinya akan dilakukan secara iman mereka Pak, hanya untuk formalitas keluarga pihak wanita, dan setelah itu diberkati di gereja karena saya ingin sah secara iman Kristen. Calon saya juga bersedia ikut iman Kristen karena memang dia yang mau ikut. Boleh minta masukan atau sarannya Pak Eras? Dan bagaimana jika saya hanya formalitas menikah secara iman mereka? Terima kasih Pak Eras dan tim Abam. Ini umurmu 26 tahun, kamu sudah pacaran 10 tahun. Dari SMP, SMA. Berarti kamu masih SMA itu? SMA. Kelas 1? Ya, kelas 1. Kira-kira? Oh iya, SMA kelas 1. Saya tidak berani memberikan saran kamu, ya formalitas saja deh asal pemberkat dengan agamanya. Nggak bisa. Ya. Karena ada pengakuan syahadat. Betul. Sejenisnya atau apa gitu. Dan itu bentuk penyangkalan terhadap iman Kristen. Kamu salah kalau sampai memberi diri diberkati atau mengadakan ritual agama non-Kristen. Kamu salah. Kamu akan terhukum. Hidupmu tidak akan terberkati. Lebih baik kamu tidak menikah daripada kamu menyakiti hati Tuhan. Oke. Kalau wanita itu memang betul-betul mau beriman, ya dia mesti mau pemberkatan di gereja. Tapi kalau hanya berkata begitu, wah dia cuma mau punya suami tanpa penyangkalan diri istilahnya. Nggak bisa. Kamu saya lihat tidak teguh, tidak militan. Iman kamu itu tidak berkualitas dari pertanyaanmu ini. Kamu harus berani kehilangan siapapun dan apapun demi tidak menyakiti hati Tuhan. Ya, itu jawaban saya. Oke, terusan. Selanjutnya dari seorang pria usia 27 tahun, menikah, tinggal di Yogyakarta, jemaat dari satu gereja di Karismatik. Yo. Shalom Pak Pendeta Eras, terima kasih banyak atas jawaban yang sudah Bapak sampaikan. Izin saya menanggapi, sebetulnya pertanyaan saya adalah pertanyaan yang biasa, akan tetapi saya menyadari bahwa kemiskinan yang saya alami adalah penjara Tuhan bagi saya. Seperti Pak Eras pernah jelaskan bahwa seseorang ketika masuk dalam penjara Tuhan, ia akan diubahkan menjadi konsep semula rancangan Tuhan dalam diri kita. Saya akui saya kurang bisa mengakui kesalahan saya di masa lalu dan menerima hukuman dari Tuhan. Tapi saya rasa itu pun tidak sebanding dengan dosa-dosa saya dan hal saya alami ini pantas saya dapatkan. Saya pikir tak apa hidup miskin harta daripada saya tidak mengenal kebenaran. Saya menilai bahwa saya ini tebusan Tuhan paling mahal. Itu tak akan bisa terbalaskan nilainya sampai kapanpun. Amin. Terus. Banyak hal yang ingin saya sampaikan kepada Bapak, tapi karena waktu yang terbatas tidak banyak yang bisa saya tanyakan. Saya tersentuh ketika Bapak bisa memberikan statement bahwa saya akan dipakai menjadi alat Tuhan. Saya rasa itu isi hati Tuhan yang berbicara melalui Pak Eras untuk saya. Pertanyaan saya, apa saja yang harus saya lakukan supaya saya masuk dalam rencana Tuhan? Jujur saya ingin belajar dan bersekolah pendalaman Alkitab, tapi mungkin belum waktunya dan saya belum pantas untuk hal itu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kalau belum waktunya apa alasannya untuk sekolah Alkitab? Ya. Belum pantas emangnya kenapa? Masuk Alkitab itu pantas-pantas saja. Nah untuk menjadi alat dalam tangan Tuhan itu persoalannya ya. Ya. Hidup suci. Hidup kudus. Dan untuk hidup kudus kamu harus melekat dengan Tuhan. Doa pagi bersama saya setiap jam 5 WIB. Dengarkan terus khotbah-khotbah saya di truth.id. Ikut doa pada hari Jumat dan ikut puasa pada hari puasa. Kamu akan diberkati Tuhan. Tuhan akan tuntun kamu bagaimana menjadi alat di dalam tangan Tuhan. Tuhan punya rancangan luar biasa atas hidupmu. Tapi kamu masih tidak stabil atau belum stabil. Ya. Ikut doa pagi akan menjadi terapi yang luar biasa, yang tepat untuk kejiwaanmu, untuk hidup kerohanianmu. Oke, saya kira cukup sampai di sini. Kita menyelesaikan episode 1028. Sampai jumpa nanti di episode 1029. Tuhan berkati.